Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Zita Wakila Musafa dari MB4710 dengan NIM 10401123000245. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak, ukhuwah, dan tasamuh. Pendahuluan, latar belakang. Kehidupan kita saat ini diwarnai oleh beragam tantangan sosial dan budaya. Dalam menghadapi kompleksitas ini, prinsip-prinsip etika dan toleransi menjadi semakin penting untuk dipahami dan diamalkan. Tujuan presentasi, melalui presentasi ini, saya bertujuan untuk memahami konsep akhlak, ushuwah, dan tasamuh dalam Islam. Mengetahui pentingnya prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari contoh praktis implementasi akhlak, ushuwah, dan tasamuh yang kita akan jalani. Pengertian akhlak itu terdiri secara etimologi dan juga terminologi. Akhlak secara etimologi adalah itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kulkun yang berarti budi pengerti, tingkah laku atau tabiat. Dan akar katanya adalah khalaq yang berarti menciptakan, membuat atau menjadi, dan seakar dengan kata khaliq yang berarti pencipta secara makhluk yang berarti diciptakan. Akhlak secara terminologi. Akhlak secara terminologi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik dapat membantu individu untuk hidup secara harmonis dalam masyarakat. Selain itu, akhlak juga menjadi landasan dalam menjalankan nilai-nilai agama dan moral yang diyakini oleh individu. Jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak itu ada dua. Pertama itu ada akhlak mulia dan juga akhlak tercela. Akhlak mulia disebut dengan akhlakul karimah. Akhlak mulia disebut pula husnul khuluq atau perangkat baik adalah segala sifat, watak, dan perilaku yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala dan disukai pula oleh manusia. Sedangkan akhlak tercela atau disebut dengan akhlakul masmumah yaitu sifat, sikap, atau perilaku yang dibenci oleh Subhanahu wa taala dan merusak hubungan harmonis dengan sesama manusia. Sifat-sifat akhlak. Sifat-sifat akhlak itu ada yang dari akhlak mulia dan juga akhlak tercela. Sifat dari akhlak mulia itu terdiri dari berbicara yang baik, berkata jujur atau benar, malu, rendah hati, dan juga senyum manis muka terhadap orang lain. Sedangkan akhlak tercela itu kayak menghina, mengejek, buruk sangka, berbohong, dengki, serangkah, itu termasuk akhlak tercela. Dan akhlak, etika, dan moral. Akhlak adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada konsep etika dan moralitas. Ini mencakup kumpulan-kumpulan nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Akhlak seringkali dilihat sebagai aturan atau norma-norma moral yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Etika merujuk pada studi tentang terhadap prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Ini adalah cabang filsafat yang mencoba memahami alasan dibalik tindakan moral dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan situasi-situasi praktis. Etika cenderung bersifat lebih teoritis dibandingkan agama dan budaya. Moralitas adalah kumpulan kepercayaan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat.
Ini mencakup standar-standar perilaku yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Moralitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, tradisi, dan pengalaman individu. Ruang lingkup akhlak itu dari akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW, akhlak manusia terhadap sesama manusia, dan akhlak manusia terhadap makhluk lain. Pengertian ukhuwah dan tasamuh. Menurut etimologi, ukhuwah dalam bahasa Arab diambil dari kata akha. Dari sini kemudian melahirkan kata al-akhak, al-akhu, yang makna dasarnya memberi perhatian dan kemudian berkembang lagi menjadi sahabat atau teman. Menurut terminologi, ukhuwah hubungan pertalian antara sesama manusia. Menurut etimologi tasamuh, berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi yang mempunyai arti bermurah hati. Sedangkan menurut terminologi, tasamuh ialah suatu sikap yang menghargai dan menghormati orang lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya seperti ras, suku, budaya, dan agama. Contoh-contoh dari ukhuwah dan tasamuh. Contoh dari ukhuwah itu, pertama itu ada persaudaraan antara sesama muslim berdasarkan keyakinan bersama kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu adalah persaudaraan yang didasarkan pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muslim saling mendukung, menyayangi, dan membantu satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah persaudaraan dalam satu bangsa atau suku. Para muslim diharapkan untuk saling memahami dan mendukung sesama anggota bangsa atau suku. Contoh dari tasamuh. Yang pertama itu adalah tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Yang kedua adalah tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan teman, terutama yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, tidak membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita. Kesimpulan dari presentasi tentang akhlak, tasamuh, dan ukhuwah yaitu yang pertama adalah akhlak merupakan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam yang mengatur perilaku individu. Penting untuk memahami dan mengenakan akhlak yang baik dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Yang kedua itu ada ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah adalah konsep persaudaraan dan solidaritas di antara sesama muslim. Didasarkan pada keyakinan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, praktik ukhuwah melibatkan saling mendukung, menyayangi, dan menghormati satu sama lain dalam komunitas muslim. Yang ketiga adalah tasamuh atau toleransi. Tasamuh adalah sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan baik dalam agama, budaya, maupun pandangan penting untuk memperhatikan tasamuh dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, mengobati kegeramahan, dan mengatasi konflik. Hubungan antara ketiga konsep ini, akhlak yang baik, merupakan landasan bagi praktik ukhuwah dan tasamuh yang efektif. Ukhuwah yang kokoh dalam tasamuh yang luas memperkuat praktik akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan kepentingan akhlak, ukhuwah, dan tasamuh terus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik di rumah, masyarakat, di lingkungan, dan dimanapun kita berada. Supaya profesional melalui penerapan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan penuh kasih sayang.